فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والعافية والسلامة والفهم والرشد والهداية والتوفيق علينا في هذا المجلس اللهم آمين أما بعد. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang hadir di ruangan ini, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a, semoga Allah memuliakan kita semua. Sudah lama kita tidak bertemu ya, mungkin beberapa bulan gitu ya. Disebabkan oleh banyak hal ya, terutama karena kegagalan kita meramal cuaca. Jadi oleh sebab itulah kita sering tidak mengaji, dan juga kadang-kadang kesehatan ustadznya sehat, panitianya pula sakit kan begitu. Jadi oleh sebab itulah maka takdir kita bertemu hari ini melanjutkan kajian kita setelah kita menamatkan tema besar ya yang luar biasa sekali, yaitu At-Thariqah Al-Muhammadiyah. Kita masuk pada pembahasan tafsir. Karena di majelis-majelis kita sudah banyak sekali kajian-kajian tafsir. Ada saya sendiri mengajar tafsir Al-Qayyim di Masjid At-Tauhid. Kemudian di masjid yang lain juga ada kajian tafsir At-Takamuli, surah Yusuf. Kemudian ada lagi surah Al-Kahfi. Oleh sebab itulah maka di masjid ini kita sedikit agak unik membahas tafsirnya, yakni tafsir berdasarkan tartibun nuzul. Kita mencoba untuk membaca kitab-kitab tafsir, merumuskannya, tapi tidak mengikut tartibus surah, susunan surah, tapi justru kita melihat dari tartibun nuzul, yaitu susunan turunnya Al-Quran. Sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, 3 bulan yang lalu mungkin, bahwasanya di antara faidah terbesar dari tartibun nuzul itu kita bisa menapak tilas sejarah dakwah, sejarah tasyri', bagaimana perjalanan dakwah itu, kemudian bagaimana perjalanan syariat. Dan ibrah yang sangat penting bagi kita adalah tatkala kita mengetahui bagaimana proses tanjim, proses gradualisasi, berangsur-angsurnya turun wahyu itu, maka menjadi i'tibar bagi kita. Kita juga berdakwah juga harus melalui sebuah tahapan dan proses. Membangun reorientasi paradigma itu tidak bisa dengan satu malam, tapi membutuhkan banyak hari, membutuhkan banyak bulan, bahkan bertahun-tahun untuk menata itu. Disinilah kita belajar dari turunnya Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat pada fase Makkah, ayat-ayat yang sangat kental dengan balaghah, susunan ayat yang begitu luar biasa. Dan kita akan memulainya pada kesempatan ini dari surah yang pertama diturunkan oleh Allah, yaitu surah Al-Alaq. Seperti Al-Itqan fi Ulumil Quran, pengarangnya yaitu Imam As-Suyuti, kemudian Al-Burhan fi Ulumil Quran, itu Al-Imam Az-Zarkashi, kemudian Manna' Khalil Qattan, itu ulama kontemporer juga, menjelaskan bahwasanya ayat yang pertama turun itu adalah surah Al-Alaq, ayat pertama dari surah Al-Alaq. Ini luar biasa ikhwah. Dalam memahami tartibun nuzul ini, kita juga menggunakan pendekatan tafsir takamuli. Kita melihat dari berbagai
pendekatan tafsir dari para ulama-ulama kita, agar kita nanti bisa mengetahui secara menyeluruh, integral, bagaimana ayat itu dipahami. Baik, 5 ayat ini disepakati oleh jumhur ulama. Inilah ayat yang pertama turun. Ada yang mengatakan surah Al-Fatihah. Sebenarnya tidak. Pendapat yang paling arjah itu adalah surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan sebutan, dengan menyebut nama Rabbmu, nama Tuhanmu. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah yang menggantung di dinding rahim. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia terhadap sesuatu yang belum diketahui oleh manusia. Tidak mereka ketahui. Jadi ikhwah, surah ini turun ini di kota Makkah, dan ini disebut dengan surah Makkiyah. Jadi kalau surah itu, ayat itu turun di Makkah, maka dikatakan ayat itu Makkiyah, karena turunnya di kota Makkah. Surah ini juga dipahami sebagai surah Al-Alaq, karena tema sentralnya adalah tentang penciptaan, awal penciptaan manusia. Karena kesadaran tentang awal penciptaan kita itu dari alaqah, sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Gumpalan darah itu menggantung di dinding rahim, itu berproses bukan hanya dalam bentuk biologis, tapi juga secara spiritual. Ketika 120 hari alaqah itu terus membentuk manusia, akhirnya ditiupkan roh. Jadilah makhluk itu makhluk 2 dimensi, makhluk jasmani dan makhluk rohani. Itulah keunikan manusia. Maka dikatakanlah surah ini, karena itu tema pentingnya, tema sentralnya, maka dikatakan surah Al-Alaq. Ini surah yang ke-96 dalam urutan mushaf. Jadi berbeda penyusunan mushaf, urutan-urutan surah itu dengan tartibun nuzul. Seyogyanya kalau tartibun nuzul, surah yang pertama di dalam Al-Quran itu surah apa? Surah Al-Alaq. Tapi tidak. Kenapa begitu? Disinilah ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, proses penahapan itu berbeda dengan proses penyusunan. Al-Quran itu adalah sebuah kitab hidayah, disusun sangat sistematis. Mulai dari pembukaan, muqaddimah, isi, kemudian nanti ada kesimpulan, yaitu surah An-Nas. Seakan-akan Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang memang sudah disusun secara terintegrasi ayat-ayatnya. Maka nanti kita akan melihat di antara surah itu ada munasabahnya, ada korelasinya, ada hubungannya. Bagaimana surah Al-Fatihah itu punya munasabah dengan surah Al-Baqarah? Ada hubungannya. Jadi surah Al-Fatihah itu seakan-akan adalah muqaddimah. Muqaddimah itu kan adalah sebuah gambaran umum tentang isi Al-Quran. Itu bisa digambarkan dari surah Al-Fatihah. Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu menulis kitab tafsir namanya Tafsir Al-Qayyim. Ketika dia menafsirkan surah Al-Fatihah itu luar biasa tebalnya kitabnya, luar biasa halamannya. Dia menjelaskan itu dari semua dimensi.
Maka tatkala kita melihat tafsir itu, betullah bahwasanya Al-Fatihah itu, surah Al-Fatihah itu adalah gambaran representasi dari semua ayat yang ada dalam Al-Quran. Nanti kita akan melihat ada surah-surah belakangan, itu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini seakan-akan adalah sebuah kesimpulan dari Al-Quran, penutup dari Al-Quran. Jadi antara itu munasabah, itu berbeda. Maka berbeda turunnya ayat, itu berbeda dengan penyusunan mushaf Al-Quran. Itu berbeda. Kalau turunnya ayat, itu melihat kondisi real masyarakat saat itu. Bagaimana merubah kerangka berpikir, paradigma, sudut pandang mereka terhadap kehidupan itu harus dirubah. Dan mereka sudah hidup dengan tradisi itu ratusan tahun. Termasuk kesyirikan di dalam ubudiyah mereka. Mereka kan orang-orang Quraisy itu meyakini Tuhan pencipta semesta ini Allah, bukan yang lain, kan begitu kan? Tapi kan mereka dikatakan musyrik oleh Allah, kafir dikatakan oleh Allah kafir, bahkan turun surat Qul ya ayyuhal kafirun itu merujuk kepada orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Bukan problemnya mereka tidak yakin ada Tuhan, tapi problemnya adalah mereka menyembah Allah itu dengan mensyarikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarikat dalam ubudiyah. Mereka menyembah Allah, ya mereka menyembah Allah, mereka tawaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sa'i kepada Allah, tapi juga dalam kali yang lain mereka juga menyembah Lata, Uzza, Manata, wa Hubal, wa Yaghus, wa Ya'uq, dan seterusnya. Dari situ mereka itu sudah terjadi dalam ratusan tahun. Tidak mapan bagi keyakinan mereka. Itu yang harus digugat, yang harus dirubah. Sudah bahasa kita orang Medan ini sudah bekarat dia. Gimana merubahnya itu? Maka turunlah ayat Al-Quran secara tanjim, secara berangsur-angsur untuk merubah itu. Maka berbeda penyusun turunnya Al-Quran dalam konteks merubah masyarakat dengan penyusunan Al-Quran dalam mushaf sebagai sebuah kitab hidayah. Berbeda. Dan kita hari ini kenapa kita menafsirkan Al-Quran dengan metode tartibun nuzul ini? Karena kita ingin tahu bagaimana perjalanan syariat itu, supaya paham. Bagi para dai supaya paham mereka bagaimana berdakwah itu. Dari mana awalnya kita berdakwah? Dari mana kita membuka kajian? Harus paham kita. Apa sebenarnya yang harus ditekankan dulu? Kita belajar itu. Baru nanti hal-hal yang lain. Kapan baru bicara tentang masalah politik, siasat? Itu bukan fase awal. Ini baru mengaji dibuka bab siasat, kan begitu. Tidak begitu mengaji dalam Islam. Maka kita lihat ada tartibun nuzulul Quran. Dari mana kita harus memulainya? Ternyata ikhwah, reorientasi paradigma, menata kembali kerangka berpikir itu. Itu yang diajarkan oleh Allah. Bagaimana fazal yang sudah 300-400 tahun itu harus disusun kembali. Benang kusut itu harus disusun. Jaring koyak itu harus ditambal. Iya kan, kalau orang-orang pinggir pantai kan pahamlah dia bagaimana nelayan kan. Jadi itu harus ditambal bagaimana menyusunnya, bagaimana merajut benangnya. Itu yang diajarkan. Maka surah Al-Alaq ini, ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini berbicara tentang masalah itu. Bicara tentang masalah pembentukan kerangka berpikir kita. Coba lihat ya, kita lihat nanti ya. Tapi sebelum itu kita membahasnya, coba kita lihat asbabun nuzul ayat ini. Imam Al-Bukhari dalam kitab Bad'ul Wahyi, hadis yang ketiga, dari ibu kita Aisyah, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-nawmi thumma hubbiba ilayhi al-khala wa ja'ahu al-malak wa qala iqra qala ma ana biqari
hatta qala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ayat yang pertama turun ini asbabun nuzul. Ikhwah, asbabun nuzul itu bersifat ma'thuri. Artinya mesti diriwayatkan. Asbabun nuzul itu bukan ijtihadi, tidak. Beda dengan setting sosial, turunnya ayat itu berbeda. Tapi kalau asbabun nuzul mesti berdasarkan riwayat. Oleh sebab itulah, maka tidak semua ayat Al-Quran itu punya asbabun nuzul, punya sababun nuzul. Tidak. Tidak semua itu. Ada yang punya sababun nuzul, ada yang tidak punya sababun nuzul. Dan ayat itu turun tidak tergantung dengan sababun nuzul memang. Hikmah yang Allah berikan tentang sababun nuzul itu juga bisa kita jelaskan. Di antaranya adalah untuk mengukuhkan keimanan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat. Ada satu peristiwa dan mereka tidak tahu jawabannya, turun ayat Al-Quran menjelaskan. Sehingga mereka bisa memahami apa yang harus mereka lakukan. Ada kalanya itu tentang itsbat, menetapkan yang ada kalanya justru merubah. Ada kalanya menjawab. Yas'alunaka 'anil khamr, misalnya kan begitu kan? Yas'alunaka 'anil mahillah. Bahkan Allah sendiri yang menjelaskan. Jadi dalam Al-Qur'an sendiri itu seakan-akan sababun nuzulnya itu dihadirkan dalam ayat. Tapi di dalam kajian ulumul Quran, sababun nuzul itu dengan periwayatan itu sendiri, periwayatan dari para sahabat. Ada kalanya marfu kepada Nabi, ada kalanya mauquf kepada para sahabat. Tapi sababun nuzul itu berdasarkan periwayatan, bukan ijtihad. Beda dengan setting sosial, bagaimana kondisi masyarakat waktu itu, turunnya ayat, itu ijtihadi. Maka kita jangan menyamakan antara setting sosial, turunnya ayat, dengan sababun nuzul. Itu berbeda. Itu berbeda. Paham kan? Itu berbeda. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya yang pertama sekali diturunkan kepada Rasulullah wahyu itu berdasarkan ar-ru'ya salihah minan naum. Ketika Nabi Nabi tertidur, maka sudah datang isyarat-isyarat seperti kilat kan begitu. Sudah datang kepada Nabi. Tapi itu tidak wahyu matslu yang dituliskan dalam Al-Qur'an. Isyarat-isyarat kepada Nabi, baru isyarat-isyarat. Kapan wahyu yang pertama turun itu? Ketika Jibril datang. Nabi bertahanus di Gua Hira. Faja'ahul malak. Lalu datanglah seorang malaikat faqal. Dan malaikat itu berkata, Iqra. Bayangkan itu. Ungkapan yang pertama, Iqra. Dan kita tahu Nabi itu ummi. Apa itu ummi? Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ini hikmahnya, kenapa Nabi itu ummi? Supaya jangan orang mengatakan, coba Nabi itu santri. Dia pernah mondok. Begitu. Dia belajar nahwu, belajar sharaf. Dia belajar tentang balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Dia belajar tentang ilmu arud. Dia paham apa itu qawafi. Kan begitu. Kalau Nabi belajar itu, orang katakan itu Al-Quran adalah ciptaan Rasulullah, gubahan, syair Rasulullah. Muhammad. Tapi Nabi itu ummi. Dan memang masyarakat itu adalah masyarakat ummi pada umumnya. Hanya segelintir orang yang bisa tulis baca. Karena masyarakat Arab itu tidak tersentuh secara langsung oleh peradaban Romawi dan Persia. Beda dengan orang-orang Irak yang sudah kental dengan peradaban Persia, mereka pandai tulis baca. Beda dengan orang-orang Syam, mereka pandai tulis baca. Karena mereka perpanjangan tangan dari Romawi. Begitu. Tanah Arab tidak. Ngapain mereka harus menjajah ke tanah Arab? Apa yang mau mereka ambil di situ? Pasir. Itu yang pertama. Yang kedua, memang konstruksi bangunan peta tanah Arab itu
didinding oleh padang pasir yang luas. Dan orang kalau mau masuk ke tanah Arab, Makkah maksudnya, mereka harus memperhitungkan tentang keadaan alam, topografinya bagaimana. Padang pasir yang luas, nggak ada air. Yang mau diambil pun apa kan begitu, maka nggak ada. Makanya satu-satunya yang pernah menjajah langsung ke kota Makkah itu Abrahah. Dan itu pun lihat, hancur kan begitu, itu Abrahah. Yang dibawanya bukan tanggung-tanggung, gajah. Gitu. Jadi ikhwah mati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi itu dan para sahabat, umumnya para sahabat itu adalah ummi, tidak tahu tulis baca. Makanya di zaman Nabi ya, tidak ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah gubahan Nabi. Kenapa? Mereka tahu. Paling-paling mereka katakan Nabi itu tukang sihir. Kenapa? Susunannya yang begitu luar biasa, sangat menakjubkan, ya, mengalahkan syair-syair mereka. Ini nggak akan mungkin ini Muhammad membuat. Lalu apa yang bisa kita katakan? Apa yang kita klaim terhadap Muhammad? Kalau begitu kita katakan aja sihir. Dia sahir, tukang sihir. Tatkala dibacakan ayat, mereka berkerumun mendengarkannya. Dan pernah satu ketika sewaktu Nabi SAW membacakan surah Sajadah, bukan surah Sajadah, ayat Sajadah, surah Qaf ya, bukan surah Sajadah, tapi ayat Sajadah. Lalu Nabi sujud, orang-orang kafir itu sujud semua, tanpa terasa, padahal mereka masih kafir, kan begitu. Dan itu tersebar di tanah Arab sampai ke Ethiopia. Orang-orang Quraisy sudah masuk Islam, kan gitu. Jadi ikhwah, dan mereka tidak mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah karya Muhammad, nggak pernah. Mereka katakan tukang sihir daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Luar biasanya. Coba lihat, antum yang belajar sastra Arab misalnya, Iqra, Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, Khalaqal Insana min 'alaq, Iqra, wa Rabbukal Akram, Alladzi 'allama bil qalam. Singkat susunannya. Itu meruntuhkan qawafi syair-syair yang ditulis oleh orang-orang Arab waktu itu. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi situasi sosial waktu itu, konteks sosialnya atau setting sosialnya, masyarakat Quraisy hidup dalam jahiliyah. Mereka menyembah berhala, melakukan penindasan dalam sosial, tidak menghargai ilmu. Justru mereka lebih menghargai harta, anak yang banyak, istri yang banyak, kedikjayaan di dalam peperangan. Gak ada hubungannya dengan ilmu. Gak ada hubungannya dengan ilmu. Jadi Nabi Muhammad dikenal sebagai Al-Amin. Dan Nabi, ketika Nabi mengucapkan satu kata-kata, dan mereka akan mengiyakannya. Pernah satu ketika Nabi kita Muhammad SAW naik ke atas bukit dan dia katakan, kalau aku katakan di seberang sana ada musuh yang akan menyerang kota Makkah, apakah kalian percaya? Apa kata mereka? Mereka percaya. Karena beliau Al-Amin. Bahkan ketika Ka'bah itu runtuh, Hajarul Aswad itu hanyut. Iya kan? Dibangun kembali Ka'bah itu. Mau meletakkan Hajarul Aswad ke tempatnya, siapa yang mereka cari? Nabi kita Muhammad SAW. Dibentangkannya apa namanya itu? Salnya itu. Diangkat Nabi sendiri, apa namanya itu? Disuruh mereka ramai-ramai mengangkat, ditaruhkan ke tengah sal, lalu membawanya. Setiap kabilah memegang sudut-sudutnya, pinggir-pinggir tepi kain itu. Mereka ramai-ramai mengangkat. Dan Nabi sendiri yang menaruhkan Hajarul Aswad itu ke tempat. Mereka percaya kepada Rasulullah. Sehingga digelar Al-Amin. Bahkan sampai ketika Nabi sudah berdakwah, ada orang kafir yang mau melakukan perdagangan, mereka menitipkan wadiahnya itu kepada siapa?
Shallallahu Alaihi Wasallam karena terpercayanya Nabi kita. Lalu Nabi katakan, kalau aku katakan sana ada musuh yang sedang menyerang, apakah kalian percaya? Percaya. Lalu kata Nabi, bahwasanya katakanlah la ilaha illallah. Lalu mereka tidak menerima. Jadi ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat ya tentang dalam konteks sejarah Makkah ya. Jadi surah ini sebenarnya ada 19 ayat. Dan ayat terakhirnya itu ayat sajadah. Ayat atau sujud tilawah. Jarang orang baca surah Al-Alaq ini jadi imam. Kalau pernah saya lihat pernah jadi imam, namun imam minta sujud. Nah, gitu. Seharusnya dia sujud dulu, dia naik ke atas, dia kembali, setelah itu dia tumakninah, baru dia mengatakan Allahu Akbar, dia rukuk. Sebenarnya kan begitu. Lalu dibacanya akhir dari surah Al-Alaq itu, tapi dia enggak. Dan sebagian orang karena masih ragu nanti kacau jamaah ini kan gitu. Dia kata nanti sujud mulai subhanallah subhanallah katanya di belakang nanti kan gitu. Karena banyak orang yang kadang-kadang tidak paham ya, tidak tahu tentang ini adalah bagian dari ayat tilawah. Ikhwah, jadi ini ada 19 ayat, namun 5 ayat pertama yang turun pertama kali. Nah, jadi yang turun pertama kali itu 5 ayat ini. Apakah ayat berikutnya itu ayat ke-6, ke-7, ke-8? Juga tidak. Diselingi dengan ayat yang lain. Nanti baru turun nanti surah Al-Qalam. Ada yang mengatakan Al-Qalam. Ada yang mengatakan nanti surah Al-Haqqah dan Mudaththir. Nanti ya. Baik. Jadi coba kita lihat penafsirannya. Dari segi makna ya. Iqra. Ini perintah pertama dalam Islam membaca. Coba iqra. Kita umat Islam ini perintah pertama yang hadir kepada Nabi kita membaca. Iqra. Ini simbolisasi dari apa? Baca. Ilmu pengetahuan. Islam itu adalah agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Bahkan kita tidak diakui keimanan kita kecuali kita mengetahui ma'rifah. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu bacalah, maka digiring. Karena manusia itu kadang-kadang ikhwah ya, dia tidak menerima kebenaran karena nggak paham. Dia nggak paham. Sifat protektif pada dirinya begitu besar, ta'assub kepada tradisi begitu kuat, dan dia tidak punya informasi pembanding, tak punya referensi pembanding, maka akhirnya ketika datang sesuatu yang berbeda dia langsung itu ya menolak, maksudnya dengan kekerasan. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya apa yang dipahaminya itu sudah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Nah, dia tidak punya pembanding. Tapi ketika manusia membaca referensi yang lain, dia akan punya pembanding informasi. Itu orang-orang asabiyah yang tinggi itu karena nggak ada pembanding informasi. Kita dulu pun begitu. Apa fanatiknya kita kepada pendapat seseorang misalnya. Kenapa? Karena kita tidak punya informasi yang lain. Apalagi kalau kita tidak bersikap objektif kan begitu. Jadi iqra, dan iqra itu ikhwah dalam bentuk kata kerja perintah. Iqra, baca. Maka kewajiban yang pertama itu membaca ya, pada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ya, ini simbol dimulainya peradaban ilmu. Jadi Islam itu dibangun dari sebuah peradaban ilmu pengetahuan. Al-Quran itu adalah sumber ilmu, sumber ma'rifah. Dan dimanapun di dunia ini peradaban itu dibangun dari pengetahuan. Peradaban itu dibangun dari pengetahuan. Makanya ada orang yang punya peradaban, beradab, ada orang biadab. Oh, biadab. Apa itu biadab? Biadab itu tidak punya adab. Iya kan? Itu dibangun dari mana? Orang yang beradab itu dibangun dari ilmu.
Orang yang biadab itu tidak dengan ilmu, tapi apa? Dengan emosi, dengan ketidaktahuan. Jadi oleh sebab itulah, maka Allah mengajarkan di Iqra. Dan untuk mengobati penyakit jahil, apa jahil? Tidak tahu, kebodohan, tak ada obatnya kecuali belajar, kecuali menuntut ilmu, enggak ada. Apa obatnya? Ada orang tidak tahu, orang bodoh misal, apa obat untuk dia? Paracetamol. Mungkin paracetamol untuk itu. Apa obatnya? Rekreasi. Gitu enggak. Tapi obatnya belajar. Jadi kalau ada orang tidak tahu Al-Quran, belajar Al-Quran. Gak ada obat antum untuk menyembuhkan dari penyakit itu. Ustaz, saya nggak pandai lah Ustaz. Tahsin, tajwid. Ya belajar tahsin di kau. Itu obatnya. Jangan tanya Ustaz itu. Engkau sendiri tahu obatnya apa. Ustaz, saya nggak paham sholat Ustaz. Bagaimana sholat Nabi saya nggak paham. Bagaimana zikir Nabi saya nggak paham Ustaz. Obatnya apa? Duduk di majelis ilmu. Ustaz, saya nggak paham Al-Quran. Bagaimana apa makna-makna? Ya belajar. Duduk di majelis ilmu. Itu obatnya. Kemanapun antum cari tak akan dapat. Kecuali obatnya itu adalah ilmu. Iqra. Makanya jahiliyah itu obatnya adalah Iqra. Bacalah. Maka itu perintah yang pertama sekali. Bukan sekadar membaca teks, tapi merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita lihat pada ayat berikutnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi ikhwah, membaca itu bukan membaca tanpa dasar kebenaran. Maka itu akan menjadi subjektif. Menurut kita benar, padahal sebenarnya kita berada dalam kekeliruan, kesalahan. Tapi Iqra bismi rabbika, dengan menyebut nama Rabb. Karena al-haq itu adalah sifat Allah, kebenaran itu adalah sifat Allah, dan kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika antum ingin mengetahui tentang agama ini, nggak ada cara lain kecuali kembali kepada Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca dengan ini. Bukan membaca antum entah apa aja pun kita bacakan, begitu tidak. Tapi membaca wahyu Allah. Alladzi khalaq. Karena dialah yang menciptakan itu. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Maka mengetahui segala sesuatu itu adalah Allah. Tidak akan mungkin kita makhluk lebih mengetahui tentang hakikat air daripada Allah. Walaupun kita seorang peneliti, seorang profesor tentang air. Hakikat sebenarnya yang paling mengetahui tentang air ini adalah Allah. Karena dia yang menciptakan. Misalnya antum membangun rumah antum sendiri. Siapa yang tahu seluk-beluk rumah itu? Apa bagaimana campuran semennya, bagaimana besinya, konstruksi bangunan itu antum buat? Siapa yang tahu? Saya atau antum? Antum yang lebih paham. Antum yang membuatnya. Jadi oleh sebab itulah ikhwah, kenapa kita membaca dengan nama Allah? Karena dialah yang menciptakan, dialah yang lebih mengetahui. Maka dikembalikan bacaan itu kepada wahyu Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq, kata khalaq ini dalam bahasa Arab ini kata kerja. Kata kerja yang ada mesti objeknya. Karena dia muta'addi namanya. Transit. Dia muta'addi, mesti ada objek. Khalaq, dia menciptakan. Apa yang diciptakannya? Tak dijelaskan di sini. Menunjukkan apa? Tak perlu ada objek. Kenapa? Karena kita sudah paham segala sesuatu itu Allah menciptakan. Artinya apa? Ketika tak dijelaskan di sini objek, pelengkap penderita atau maf'ulun bih, itu menegaskan kepada kita segala sesuatu itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan meja ini? Ini laptop ini lah paling mudah.
hakikat. Siapa yang menciptakan? Kok ragu untuk mengatakan Allah menciptakannya? Iya, hakikatnya Allah menciptakan. Tapi selalu saja tatkala kita membaca semesta ini ada hukum-hukum kausalitas sunnatullah yang Allah tetapkan, Allah takdirkan untuk merangkai suatu peristiwa dan ciptaan itu. Contoh, Nabi Adam. Siapa yang menciptakan Nabi Adam? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah ciptakan dulu turab. Apa itu turab? Tanah. Berproses dalam ribuan tahun. Baru Allah bentuk dengan tangannya sendiri. Baru ditiupkan, baru tercipta Adam. Siti Hawa. Siapa yang menciptakan Siti Hawa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada proses tidak? Apa prosesnya? Allah ciptakan dulu Adam. Allah ciptakan rusuk bagi Adam, tulang rusuk. Lalu pada tulang rusuk itu ada sel-sel. Sel-sel itu kalau orang sekarang mengatakan cloning, kan begitu kan? Di cloning dari Adam alaihissalam. Prosesnya di situ. Iya kan? Diciptakan. Tapi hakikatnya siapa menciptakan? Allah. Termasuk ini juga diciptakan manusia. Manusia itu diciptakan memiliki otak. Otak itu memiliki triliunan rambut-rambut saraf yang bisa bikin informasi dan bisa menganalisis. Hakikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khalaqa. Allah menciptakan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Karena Allah yang berfirman dalam Al-Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan as-samawat, langit dan bumi, dan di antara keduanya. Tidak ada pengecualian dari itu. Itu baca. Ketika antum membaca tentang hukum-hukum kauniyah ini, hukum-hukum ciptaan Allah ini, hukum-hukum, kalau kita mengatakan hari ini sains, dalam sains apa itu namanya? Hukum kausalitas itu, sebab akibat itu, kita akan temukan ada rangkaian di situ yang luar biasa, yang tidak mungkin itu hadir dengan sendirinya tanpa sebuah desain, tanpa sebuah ciptaan yang telah diatur dengan mekanisme yang luar biasa. Bayangkan nih, antum duduk di situ, saya duduk di situ. Entah mengapa, antum bisa merasakan nuansa kajian kita hari ini, dan itu menggugah gelombang jiwa. Apa itu sebenarnya? Sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tapi ada. Iya kan? Akal kita bisa men-shaping. Kalau saya tanya lagi nanti apa yang kita mulai tadi, antum insya Allah akan mengingat. Contohnya begini, saya tanya antum, apa ayat yang pertama saya baca tadi? Iqra, di-shaping oleh otak. Kemudian bisa dikembalikan, jelaskan kembali. Jadi ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu luar biasa. Siapa yang menciptakan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia itu dari 'alaqah, dari segumpal darah. Jadi 'alaqah yang menggantung. Ini mengingatkan manusia pada apa? Asal usulnya. Jam berapa kita Isya? 3 menit lagi ya. Gantung memang kajian. Ini kajiannya harus paling tidak 1,5 jam ini harus selesai. Iya kan? Nanti kita sambung ya. Ingat ya, khalaq ya, tentang khalaq ya. Jadi mengingatkan manusia pada asal usulnya. Apa? Segumpal darah. Antum jangan sok pandai, jangan sok hebat, jangan sok tahu. Iya kan? Ini ada hasanah, hasanah kan begitu. Jangan sok tahu antum. Antum itu dari alaqah, maka patuhi aja apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira nanti kita jelaskan lagi ya tentang khalaqal insana min 'alaq. Ya, nanti akan kita bahas lagi dengan pendekatan takamul. Saya khawatir 5 ayat ini jangan-jangan setengah tahun kita membahas. Karena durasi waktu kita yang sangat sempit ya. Jadi demikian saja. Nah, ada yang ingin bertanya silakan dalam 2 menit ke depan. Tidak ada? Ya.
Jadi intinya adalah bahwasanya ada hikmah yang sangat besar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Alaq itu diawali dari Iqra di semesta ini, ayat yang pertama. Dan itu luar biasa hikmahnya. Kita tidak bisa menulis kitab tafsir berjilid-jilid untuk membahas itu kalau kita upayakan, karena luar biasanya hikmah itu. Jadi oleh sebab itulah, maka ya tidak ada ayat Al-Quran itu yang tidak memiliki hikmah bagi kehidupan kita, pedoman hidayah bagi kehidupan kita. Semua itu harus kita pahami, karena semua itu adalah mutiara, semua itu adalah kehidupan itu sendiri. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.